mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah, 10 Mei 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Jansen Triupasa MTH. Ajakan beribadah. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 15 ayat 33 sebagai nats pembimbing, demikian firman Tuhan menyatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertai juga.
silakan. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan, Allah kita, dan dengan kerendahan hati mengakui kegagalan dan segala dosa yang kita perbuat. Bapa Maha Pengampun, kami mengaku bahwa begitu banyak rahmat yang telah Bapa beri kepada kami. Namun, kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah, sehingga kami terlalu sombong untuk mengakui semua ini di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau hanya agar kami diakui dan dikenal, sehingga kerendahan hati jauh daripada kami. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami, sehingga kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu kami memohon, ampuni kami ya Bapa. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru. Mari kita membuka bersama dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-10. Mari kita baca secara gilir ganti. Demikian firman Tuhan menyatakan bagi kita. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu,
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan pujian yang dibawakan oleh vokal grup Gawai Tanpa.
Bimbing dan serta kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran, agar kami selalu meneladani dalam karya firman, dalam Putra-Mu Yesus Kristus, sumber hikmat, kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada lagu Bimbo, penyanyi legendaris. Lagu ini memberikan makna di tengah situasi virus COVID-19. Lagu ini pun diciptakan sebagaimana tugas BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang demikian lagunya. Corona datang, Tuhan
mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari pegangan. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi sadar. Anak dan istri, jabatan, kekayaan, semua itu bukan milik kita. Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membungkam kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari pegangan. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi sadar. Anak dan istri, jabatan, kekayaan, semua itu bukan milik kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garda terdepan di tengah situasi COVID saat ini, garda boleh berarti tidak lain adalah barisan, garda berarti juga yang adalah perintis, dan dia juga berarti adalah pelopor. Maka kepada mereka-mereka yang dipercayakan menjadi garda terdepan, sebagaimana yang kita ketahui, baik TNI, baik Polri, bahkan juga tidak lain adalah tenaga medis. Mereka berusaha dan berjuang dalam perjalanan kehidupan, khususnya di tengah situasi COVID saat ini. Harapannya adalah bagaimana kita sebagai bagian warga masyarakat, khususnya sebagai warga gereja, ada ajakan yang mau menata bagi kita adalah bagaimana kita menata pola baik sikap, menata dalam pikir, bahkan juga menata dalam kehidupan beriman. Situasi seperti ini harus dibawa dalam memaknai sejauh mana kita hidup di tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara, dalam tatanan yang sedemikianlah kita dibawa dalam konteks bacaan kita yang adalah Korintus. Saudara, jemaat Korintus adalah kota yang hidup, kota yang dihidupi dari pusat perdagangan, kota yang dihidupi dari pusat budaya, kota yang hidup juga dari berbagai situasi politik. Kota ini berkembang maju, tapi ada sisi lain yang bertolak belakang. Kota yang menghidupkan segala kejahatan, kota yang menghidupkan segala pertengkaran, kota yang menghidupkan segala pertikaian, kota yang menghidupkan segala permusuhan, bahkan suka membandingkan diri dengan orang lain. Maka sederhana kata, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, oleh Paulus, bahkan juga bersama dengan Apolos, mereka mau mengetengahkan tentang hal, singkatnya adalah moral dan etika. Moral dan etika menjadi sebuah landasan yang harus dibawa dalam kehidupan umatnya. Paulus, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi garda terdepan. Paulus menjadi pelopor. Dia juga menjadi perintis, khususnya di tengah-tengah perjalanan tugas pelayanannya. Sebagaimana dalam bagian bacaan firman Tuhan bagi kita dikatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Saudara, apa yang Paulus katakan tidak lain adalah firman Allah. Ia mau memberikan sebuah gambaran dalam perjalanan kehidupan umatnya.
maka tidak lain tidak bukan dia mau mengingatkan segala sesuatu dalam kehidupan berumat adalah firman Allah. Itulah sebabnya dikatakan Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi klimaks pada bagian firman Tuhan juga bagi kita, tidak lain Paulus mau mengawali, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu daripada yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, kalau saja terkadang kita merasa bahwa kita terlalu sempurna, kita merasa bahwa kita lah yang paling baik, paling hebat, paling dan paling dengan segalanya. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mau memberikan bagi kita kembali sejauh mana kesombongan dan keangkuhan menjadi sebuah bagian yang harus dipangkas. Saudara, orang sombong ibarat dia berdiri di atas gunung, dia melihat orang lain kecil, tapi dia tidak sadar orang lain pun juga melihatnya kecil. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, sejauh mana kita boleh menyikapi terkadang kesombongan menjadi sebuah bagian yang begitu diagungkan, kesombongan menjadi satu bagian yang begitu dibawa dalam ranah siapakah aku. Kelanjutannya Bapak Ibu dan Saudara, Paulus juga mau menyatakan sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting. Paulus memberikan gambaran apa dan kekuatan manusia, sehingga dia mau mengatakan sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting. Begitu kecilnya kita, begitu mudahnya kita rapuh, begitu mudahnya kita bagaikan debu tanah yang sekali kejap hilang lenyap tanpa bekas. Bahkan Paulus mau mengatakan juga dengan apa yang engkau punyai, segala sesuatu yang kita miliki, dan jika engkau menerimanya, Paulus kembali mau mengatakan mengapa engkau memegahkan dirimu seolah-olah engkau tidak menerimanya. Paulus mau mengatakan jikalau engkau sudah menerima hal itu, tidak perlulah engkau memegahkan diri. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan jemaat supaya mereka waspada terhadap kesombongan dan keangkuhan diri mereka. Paulus mau menunjukkan apa yang menggoda jemaat di Korintus untuk mereka merendahkan, karena ada perbedaan yang terjadi di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus mau memperingatkan mereka supaya tidak angkuh. Paulus mau mengingatkan agar mereka tidak menyombongkan diri, bahwa segala perbedaan yang ada di antara mereka terjadi karena Allah. Segala sesuatu terjadi karena Allah. Apa yang bisa mereka bangga-banggakan kalau semua karunia yang istimewa sekalipun yang mereka miliki adalah datangnya dari Allah? Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, jika mereka berbangga atas diri mereka sendiri, itu sama saja dengan mereka memegahkan kehinaan. Mereka memegahkan ketidakberdayaan dan kekurangan. Kita boleh memperhatikan jika selayaknya memperhatikan bagaimana anugerah ilahi, maka itu akan menyembuhkan kita dari segala kesombongan dan keangkuhan. Maka ada hal yang mau menyatakan kembali sebagaimana mengingatkan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, kerendahan hati adalah kekuatan. Amsal 22 ayat 4 mau mengatakan bagi kita bahwa keganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maka hal ini juga mau mengingatkan buat kita bersama. Paulus kembali mau menekankan kepada kita Bapak Saudara, bahkan juga kepada jemaat di Korintus, agar kewajiban untuk rendah hati, sebagaimana dia menyatakan bagi kita dalam ayat 7a, mau menyatakan ada sindiran yang cerdas, ada sindiran yang mau dia nyatakan, yang setidak-tidaknya menegur mereka dengan segala kesombongan dan keangkuhan diri. Dikatakan dalam firman Tuhan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan lebih lagi mau mengatakan kamu tidak saja mempunyai karunia yang cukup, tetapi juga melimpah.
Bahkan kamu bisa menjadikan alasan bermegah tanpa kami, tanpa kehadiran Paulus juga, dan tanpa memerlukannya. Kalau demikian Bapak Ibu dan Saudara, memberikan kembali bagi kita apa yang pantas kita sombongkan. Kalau kita telah menjadi kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kamu telah menjadi raja. Kata telah ini Bapak Ibu dan Saudara menyatakan kembali bagi kita, ada sesuatu yang sudah didapatkan, ada sesuatu yang sudah mereka temukan, namun tidak perlu apa yang mereka dapatkan menjadi sebuah bentuk keangkuhan dan kesombongan. Maka hal ini mau mengingatkan kembali bagi kita, tidak lain jagalah hati kita. Bapak Ibu dan Saudara, selalu dan saya juga menyampaikan bagi kita, manakah yang menjadi pilihan kita? Hatiku adalah rajaku, atau hatiku adalah milik rajaku? Maka ini menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama. Kembali saya menyatakan, hatiku adalah rajaku, atau hatiku milik rajaku? Maka ini semua memberikan gambaran bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tentu kita harus sangat berhati-hati menilai orang lain, sebab kita berhadapan dengan hakim, dan sudah barang tentu kita tidak bisa menyembunyikan diri kita. Terkadang yang terjadi adalah diri orang lain tidak terbuka untuk kita ketahui, tetapi diri kita terbuka untuk Dia yang adalah Tuhan yang sangat mengetahui kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kembali dan mau mengingatkan bagi kita apa yang dinyatakan bagaimana Paulus dan Apolos ketika dalam karya mereka tidak saja serta-merta berbagai suka, tapi mereka bertemu dengan berbagai tantangan demi tantangan. Sebagaimana Allah memberikan kepada mereka tempat yang paling rendah. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Bahkan lebih mau mengatakan, mereka sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Situasi dalam saat itu Bapak Ibu dan Saudara, Paulus berhadapan dengan kesulitan yang besar. Allah memberikan mereka sebuah tanggung jawab yang begitu berat, bahkan resikonya siap dijatuhi dengan hukuman mati. Mengingatkan bagaimana orang-orang pada saat itu lebih senang menyaksikan pertunjukan berdarah di gedung-gedung pertunjukan Romawi sebagai arena pertandingan, di mana manusia diperhadapkan melawan binatang-binatang buas atau mencabik-cabik satu sama lain, hanya untuk demi menghibur para penonton. Yang menang, walaupun sudah menyingkirkan lawannya, dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Dia justru akan dipersiapkan untuk pertempuran berikutnya, dan pasti akan dihabisi. Gambaran ini Bapak Ibu dan Saudara mengingatkan bagi kita bagaimana sikap yang harus kita nyatakan. Paulus pun menyadari dalam kehidupan dirinya. Apa yang dia nyatakan Bapak Ibu dan Saudara? Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Paulus kembali menyadari dalam segala kehidupan bahkan dirinya, kami lemah, tetapi kamu kuat. Dia mau menyatakan kembali, kamu begitu mulia, tetapi kami hina. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Paulus tetap mau menyatakan walaupun ia dipandang dengan segala kebodohan, dengan segala kelemahan, dengan segala kehinaan, tapi dia tetap setia. Ia tetap menyatakan dalam sikap kerendahan hatinya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka dapat kita memperhatikan apa yang Paulus kembali mau mengingatkan bagi kita. Cinta diri menjadi bagian yang selalu dikedepankan. Sebagaimana dia mengatakan,
kamu arif dalam Kristus, kamu boleh menjadi orang yang boleh dikata hebat, kamu boleh menjadi orang yang boleh dikata kaya, tapi tidak lain dan tidak bukan untuk tidak lagi merendahkan orang lain. Gambaran ini mau menyatakan kembali bagaimana orang-orang di Korintus boleh saja menganggap diri, bagaimana orang-orang di Korintus menganggap rendah akan pandangan terhadap orang lain. Tetapi Paulus mau mengatakan itu adalah sebuah kesalahan yang terbesar. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Paulus kerjakan, dia pun mau menyatakan dalam perjalanan kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa pekerjaan tangan yang begitu berat, ia merasakan kehidupan yang begitu tidak lain adalah lapar. Ia merasakan haus telanjang, bahkan dipukul, bahkan hidup mengembara. Situasi-situasi yang sedemikian yang dijalani oleh Paulus, ia memberikan bahwa pelayanan yang dia lakukan tidak menyertakan ia untuk tenggelam di tengah berbagai masalah yang dia hadapi. Bahkan ketika juga dia menghadapi berbagai hal, sebagaimana dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kami dimaki, tapi dia tetap mau menyatakan kami tetap memberkati. Tetapi kalau kami dianiaya, kami tetap sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah ini juga menjadi bagian bagi kita? Dalam tolak ukur juga, bagi kami, para presbiter, Bapak, Ibu, dan Saudara, pendeta, diaken, dan penatua, terkadang juga berjumpa dengan hal yang sama. Bisa jadi kita dimaki, bisa jadi kita dianiaya, bisa jadi kita difitnah. Tapi respon baliknya bukanlah sesuatu maki balas maki. Tapi Paulus mau mengatakan kalau kami dimaki, kami tetap memberkati. Ketika tangan-tangan kami, Bapak, Ibu, Saudara, mengangkat di tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun, kami tetap memberkati. Kami tetap sabar ketika kami dianiaya. Inilah koridor yang dibawa dalam kehidupan Paulus. Kita dapat melihat sikap para rasul Paulus bahkan Apolos, dan balasan yang mereka berikan atas perlakuan yang tidak benar itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita berpikir, Paulus stres. Bagaimana mungkin orang yang dimaki, orang yang difitnah, orang yang dianiaya harus membalas dengan kebaikan? Tapi itulah yang menjadi bagian yang Paulus katakan sebagaimana pada ayat 6 yang berkata bagi kita kembali, jangan melampaui yang ada tertulis. Kita mengetahui, Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi baiklah dengan segala kebaikan yang kita boleh lakukan. Inilah yang dibawa oleh Paulus ketika dia berhadapan dengan jemaat di Korintus. Satu sikap dalam sikap kerendahan hatilah yang memberikan makna bagi kita. Lebih lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus kembali mau menyatakan bagaimana ia dipandang oleh dunia. Pada ayatnya yang ke-13, kami telah sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, tafsirannya mau menyatakan kata sampah atau kotoran tidak lain adalah mereka yang dipinggirkan, mereka yang disisihkan, mereka yang dikesampingkan. Paulus mau menyadari dalam segala karya pekabarannya, walaupun ia menjadi orang yang disisihkan, yang dipandang kecil, sebagaimana ia dipandang sebagai sampah dunia, bahkan sama dengan kotoran dari segala sesuatu, tapi tidak pernah menyurutkan ia untuk dan terus menyatakan bagaimana karya Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, walaupun di tengah segala kehinaan yang dia alami, kembali mau mengingatkan bagi kita, ia tidak pernah untuk meninggalkan karya layannya. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan Saudara,
Apa yang mau kita nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita? Kita pasti pernah mendengar, mulutmu adalah harimaumu. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kata sikap adalah menjadi cerminan. Paulus memberikan bagi kita sebuah catatan penting, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak lain, mari kita ciptakan garda terdepan kita. Apa garda terdepan kita? Apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan? Menciptakan sebuah garda dalam menciptakan apa yang dapat kita pelopori. Apa yang terus kita rintis dalam perjalanan kehidupan beriman. Tidak lain adalah spiritualitas yang mau membangun dalam memaknai transformasi. Transformasi spiritualitas, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak lain Tuhan menghendaki kita secara aktif untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, melainkan kita boleh berubah atas pembaharuan budi kita. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, ada pola yang harus kita tata dalam kehidupan kita, baik sikap, kata, bahkan juga dalam berbagai tindakan kita. Proses transformasi ini mau menunjukkan bagi kita bahwa kita akan terus dan mengalami perubahan dalam pola pikir dan cara pandang kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, ada sikap kembali yang mau mengingatkan bagi kita. Tidak lain sikap rendah hati di hadapan Allah akan membuat kita mau bersikap lemah lembut kepada orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, saat ini dan di sini, di tengah-tengah kehidupan kita, baik dalam persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga, kita boleh belajar melalui firman Tuhan, bahwa dengan segala kerendahan hati kita yang kita bawa, akan menyatakan dengan segala penuh ungkapan syukur. Kembali Bapak Ibu dan Saudara, apa yang perlu kita sombongkan dalam diri kita? Paulus sampai pada titik nadir. Paulus merasa sampai pada titik yang terendah. Namun tidak pernah menyurutkan dia untuk selalu membangun dalam sikap spiritualitas. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, jadilah garda terdepan di tengah kehidupan keluarga kita. Dikala kita sebagai imam, kita sebagai kepala keluarga, di tengah-tengah kehidupan bersama orang-orang yang kita kasihi, istri, anak-anak kita, jadilah garda terdepan dalam perjalanan untuk menyatakan spiritualitas dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah Bapak Ibu dan Saudara, Allah akan selalu hadir dan berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita jalani dalam minggu pekan ke depan dalam memaknai bahwa apa yang Tuhan telah beri bagi kita, itu semua adalah kasih dan karunia-Nya. Mari kita pakai dan pergunakan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita akan membawa dalam pengakuan iman Rasul. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari bersama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di tengah kehidupan yang kami jalani, di tengah situasi yang kami alami, tidak menyurutkan kami untuk selalu membawa dalam sikap kerendahan hati kami dan penuh dengan segala syukur kami merefleksikan perjalanan sepekan minggu lalu dengan berbagai karya juang kami. Dalam gumul juang kami juga kami melewati hari demi hari. Kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan dengan nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kami menatap akan hari demi hari yang telah kami lalui. Di saat ini ya Tuhan, dalam rasa hormat kami, dalam rasa tunduk kami, dengan bahasa tubuh kami berdoa. Engkau ada menyertai kami untuk perjalanan minggu pekan ke depan kami, yang tidak pernah kami tahu menjadi sebuah misteri akan hari demi hari. Berikan kami selalu karya-Mu ya Tuhan, dalam penyertaan, dalam naungan, agar hari-hari ke depan yang akan kami jalani akan memberikan sebuah makna syukur dalam makna kerendahan hati. Ya Bapa, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga lepas rumah tangga kami pun boleh menjadi garda terdepan. Kami boleh terus dan membangun dalam spiritualitas. Ada yang dapat kami transformasikan dalam hidup kami dengan kasih dan setia Tuhan yang memberikan hikmat atas kami. Kami diberikan teladan melalui firman-Mu akan siapakah kami dalam kehidupan dunia ini, dengan segala sesuatu yang telah kami terima, dengan segala sesuatu yang telah kami dapatkan, untuk tidak membuat kami menjadi orang yang sombong dan angkuh. Sebab segala sesuatu yang kami terima adalah daripada-Mu asalnya. Sebab apa yang telah kami terima menjadi pemberian yang telah Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami. Menyadarkan bagi kami Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dengan apa yang kami miliki. Tapi ajarlah bahwa kami memiliki Engkau yang dapat kami banggakan. Sebab hati kami adalah milik-Mu, bukan hati kami milik akan setiap diri kami. Untuknya ya Tuhan, mampukanlah kami agar apa yang dapat kami nyatakan dapat membangun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk menindas menganiaya, sebagaimana apa yang dialami oleh Paulus. Walaupun ia merasa difitnah, ketika ia merasakan bagaimana dia niaya, bagaimana sesuatu yang diperlakukan atas dirinya bahkan dianggap sebagaimana sampah dunia, tidak menyurutkan dia untuk membawa dalam pekabaran Injil Tuhan. Karena apa yang dilakukannya adalah untuk tetap memberkati. Ia tetap berlaku ramah, karena segala sesuatu adalah karena Tuhan yang ada memberkatinya.
Dan ini juga boleh menjadi bagian bagi kami Tuhan. Mampukanlah kami sehingga ada transformasi dalam kehidupan spiritualitas kami. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami miliki, bukan menjadi kebanggaan diri kami. Karena apa yang kami kasihi sekalipun orang-orang yang ada terdekat dengan kami, satu kali kelak semuanya akan terpisah dalam hidup kami. Namun selagi waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan, di tengah berbagai situasi yang kami alami, kami tetap membawa dalam segala penuh dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau Allah dan memberkati bagi setiap mereka menjadi garda terdepan yang ada di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Ketika mereka harus dan dapat menyatakan tugas dalam semangat loyalitas mereka, Tuhan memberkati. Baik TNI, Polri, bahkan tenaga kesehatan. Bahkan setiap masyarakat pemerintah sekalipun Tuhan memberkati. Bapak makasih kami berdoa juga dalam kehidupan bersama sebagai gereja Tuhan. Berbagai gereja-gereja Tuhan. Ketika mimbar-mimbar gereja hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan memberkati setiap mereka yang boleh mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati dalam kerja layanan kami. Karena Engkau juga yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini bagi kami. Untuk kami dapat menyatakan mimbar iman di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Bapak makasih kami berdoa bagi jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan memberkati. Serta mereka dalam pekerjaan, baik yang bekerja di tengah-tengah aktivitas, mereka bahkan yang bekerja di rumah. Berkati dan serta mereka ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga dalam pendidikan yang mereka jalani secara online, di tengah situasi yang dihadapi untuk menatap masa depan mereka, Tuhan serta dan kuatkan mereka selalu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati dalam jamahan Tuhan. Biarlah melalui para medis yang boleh turut dan bekerja, mereka boleh memberikan pelayanan bahkan bagi setiap mereka yang menderita boleh diberikan kekuatan, terlebih dalam kekuatan iman. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang kami terima dalam perjalanan kehidupan, dalam segala berkat Tuhan melalui materi kami. Kami boleh bersyukur untuk segala perjalanan usia, dikala perkawinan, kelahiran di minggu pekan Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menyatakan dalam ungkapan syukur kami. Bukan untuk menjadi sebuah kebanggaan atas diri, atas perjalanan usia bahkan berkat, tapi itu semua adalah karena kasih dan karunia dan berkat Tuhan yang telah menyatakannya bagi kami. Dikala kami juga boleh memberikan persembahan demi persembahan syukur kami Tuhan, melalui persembahan mingguan yang boleh kami nyatakan, baik persembahan ibadah keluarga kami, baik ibadah minggu, baik ibadah syukur lainnya yang kami berikan melalui tangan kami. Semuanya berawal dari hati yang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Sebab Engkau menilai ya Tuhan adalah dari kedalaman isi hati kami yang memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan Allah dan sumber kasih kami. Segala seru dan doa kami, segala pinta atau permohonan kami bawa dalam nama anak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat GPIB Hosiana Berau Minggu 10 Mei 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga GPIB Jemaat Hosiana Berau atau berkeinginan mendapat pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas
setelah ibadah ini. Warta pertama, pemberitahuan. Ibadah minggu, ibadah pelkat, dan ibadah keluarga untuk sementara waktu ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Pembelajaran katekisasi dan retret sementara waktu ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4, Program Kerja 2019-2020, Pengesahan dan Penetapan PKA 2020-2021 dan pemilihan PHMJ periode 2020-2022 akan dilaksanakan kemudian. Warta kedua, penerimaan murid baru TK Hosiana. Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, maka Taman Kanak-kanak Hosiana membuka pendaftaran murid baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 April sampai 26 Juni 2020. Tempat TK Hosiana, Jalan Mangga 1 nomor 6, Tanjung Redek. Waktu setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 11.00 WITA. Kelas yang diterima kelompok bermain usia 3 sampai 4 tahun, TKA usia 4 sampai 5 tahun, TKB usia 5 sampai 6 tahun. Mengingat saat ini sedang dilaksanakan stay at home, maka kami juga menerima pendaftaran melalui telepon atau WhatsApp dan dapat menghubungi para guru atas nama 1. Masita Giling SPD, Marliana Sitilan SPD, Mance Rusti SPD, Darlan Lisa SPD. Bagi 10 pendaftar pertama akan diberikan pemotongan 50% uang pembangunan. Demikian pemberitahuannya. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GBIB Jemaat Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Jansen William Ripasa, kameramen Saudara Gledi Lubis, pemandu lagu gabungan, organis Bapak Julius Mengkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi, marilah kita berdiri. Kembalilah ke
dalam kehidupanmu, dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai